Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Suldia Rahmawati. Pembelajaran kali ini kita online kembali ya. Nah, anak-anakku, karena ada kegiatan G20, maka untuk wilayah Denpasar Selatan termasuk sekolah kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Buat apa? Ya, karena agar mensukseskan kegiatan G20, presidensi G20 ya. Beberapa presiden dari internasional, dari luar negeri, semua berkunjung ke Bali dan melaksanakan kegiatan. Nah, kita wajib mendukungnya. Jika kegiatan ini sukses, maka akan mengangkat harkat dan martabat negara kita Indonesia di dunia internasional. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini Bu Guru akan memberikan pembelajaran tentang mengenal dinamika gerak tari ya. Untuk kelas 3 tema 4 semester 1 tentunya untuk anak-anak MI Permatahati yang hebat dan istimewa. Ore ya, tetap semangat ke. Nah, sebelum Bu Guru memulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa dalam hati, kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga pembelajaran nanti dari mulai awal hingga akhir berjalan dengan lancar, kemudian berkah ilmu yang telah Ibu berikan ya, bermanfaat nanti di kemudian hari kelak kalau kalian sudah dewasa ya. Dan diberikan kejernihan pikiran agar semua materi bisa terserap dengan baik. Yuk kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadiniyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar? Ready? Go. Okay? Ya. Sebelum kita mulai, Bu Guru mau mengajak kalian dulu nih untuk bernyanyi dan menari bersama ya. Ini Bu Guru pindahin dulu ke sini ya biar tulisannya kelihatan. Oke. Ayo sambil duduk kita lakukan kegiatan ya, bernyanyi dan menari ya. Ikuti Bu Guru. 1, 2, 3. Tangannya di atas, digerak-gerakkan. Tangan di kepala, digerak-gerakkan. Tangannya di pundak, digerak-gerakkan. Tangannya di pinggang, pinggang digoyang. Bisa? Sekali lagi ya. Ayo. 1 sambil senyum ya. Dilaksanakan ya. Ayo diikuti Bu Guru. 1, 2, 3. Tangannya di atas, digerak-gerakkan. Tangan di kepala, digerak-gerakkan. Tangannya di pundak, digerak-gerakkan. Tangannya di pinggang, bergoyang-goyang. Hebat, tepuk tangan dulu dong. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, mengenal dinamika gerak dan tari. Apa sih tujuannya daripada kita melaksanakan atau mengenal dinamika gerak dan tari atau pembelajaran kali ini? Gimana nih? Aduh, Bu Guru mau memindahkan ini, tutup ya. Ini back to back. Nah, dah ya. Tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian bisa atau nanti setelah pembelajaran kalian bisa mengidentifikasi unsur utama dalam tarian. Jadi, Bu Guru harapkan saat ini kita bisa belajar bersama, menambah wawasan bersama, dan bisa bekerja sama dengan teman. Maksudnya bekerja sama dengan teman bagaimana Bu Guru? Kan kita belajar tentang tari.
ya. Kalau kita menari dengan kelompok, tentu saja itu lebih baik ya. Masih ingat kemarin kelas 3 ada yang sudah, menari naik ke atas panggung, bagus sekali larinya cublak-cublak suweng. Ya hebat, kita beri tepuk tangan dulu ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita, eee, pengertian dulu ya, kita ke pengertian. Pengertian, tari adalah gerak tubuh yang secara berirama itu ada musiknya, ada ketukannya. Contoh mungkin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kepala digoyang, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Gerakan tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik, disesuaikan dengan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan. Contoh, tari cublak-cublak suweng. Nah, itu kan keperluan pergaulan itu. Kita bisa bermain bersama teman sambil menari, mengungkapkan perasaan. Contoh misalkan, perasaan kita sedang, bahagia misalkan, yuk kita menari tari tradisional ya. Tari apa kira-kira? Contoh, tari remo misalkan dari, Jawa Timur. Kita nari mengungkapkan perasaan, itu menyambut tamu pakai, apa namanya, tari remo. Maksudnya kita menari remo adalah untuk menyambut tamu, ya. Dan mengungkapkan juga pikiran, apa yang ada di dalam pikiran kita, "Oh, kita menyambut tamu nih, tamu harus disambut dengan baik," ya. Nah, itu adalah pengertian tentang tari. Nah, sekarang unsur-unsur utama dari sebuah tari, ya. Nah, coba unsur utama dari sebuah tari yang pertama adalah gerak, ya. Tata busana, gerak tuh gini, gerak. Gerak jedeng jedeng itu gerak, ya. Tata busana, kemudian ada tata rias, ada iringan tari, ada properti, ya, properti tari dan ada tempat pertunjukan. Oke. Nah, sekarang kita mulai ke ayo berubah. Gerak. Gerak itu adalah kegiatan, seluruh anggota tubuh kita, ya, kegiatan anggota tubuh kita. Contoh yang menari apa nih? Kepala bisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan boleh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pundak boleh, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, contoh nih gambar yang pertama ini, gambar anak yang baju kuning tadi tuh ya. Oh, kok ke sini? Baju kuning itu dia menarikan tangannya di atas. Terus kemudian yang bawah ini, yang bawah bawah bawah. Nah, ini adalah dia sedang, punggungnya yang dilekukkan, karena dia sedang menari balet. Nah, untuk yang di atas itu adalah pakai tangannya dia, tangannya yang menari, kepala yang menari. Nah, gerak ini, unsur utama gerak ini disebut juga dengan wirage. Wiraga, kalau orang Bali bilangnya wirage atau wiraga. Wiraga, raga itu badan. Jadi gerak yang digerakkan adalah badan kita. Makanya unsur gerak ini disebut juga dengan unsur wiraga. Paham anak-anak? Ayo coba diulangi lagi. Wiraga atau gerak. Apa yang digerakkan? Mata, kepala, pundak, tangan, pinggang, kaki, bisa melompat, bisa berjalan, bisa berjinjit, bisa duduk, bisa berdiri, ya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua ada tata busana. Tata busana. Busana itu adalah pakaian. Jadi pakaian yang ditata, yang gunanya adalah untuk, eee dalam tarian digunakan untuk menari agar orang tuh tahu kita menari apa ya. Contoh ini ada tari merak, maka busana yang digunakan adalah mirip seperti burung merak. Nah, kalau orang India misalkan ya, nah seperti ini kita tahu bahwa ini adalah tarian India. Tari Bali, wah ini bagus dilihat nih ya. Jadi ada busananya disesuaikan dengan tariannya ya. Kemudian ada lagi
tata rias. Rias. Yang dirias apanya? Wajah. Tentu berbeda-beda. Kalau kita tari balet, pasti penarinya cantik ya. Kemudian pakai hiasan yang cantik, riasan yang cantik. Kadang-kadang rambutnya ada disanggul, ada diurai. Berbeda dengan tari badut. Nah, ini ada orang nari badut, beda dong tata riasnya. Beda pula dengan tari tradisional yang ada di Bali. Lihat itu pakai topeng, topengnya digambar-gambar itu ya, tata riasnya berbeda-beda disesuaikan dengan makna tariannya. Oke. Ya, lanjut. Nah, iringan tari. Iringan itu adalah musik. Musik bisa juga disebut sebagai wirama. Dari kata irama, wirama. Ya, itu adalah unsur iringan tari atau musik. Nah, musik ini disesuaikan temponya. Ada yang temponya lambat, contohnya tari balet. Ya, ada tari balet itu lambat ya. Nih Bu Guru naik bisa nih. Nah, Bu Guru naik nih. Di sini ya. Nah, ya. Jadi ada tari balet. Tari balet itu agak pelan dia. Beda dengan tari saman yang di bawah. Saman tuh cepet. Pok sana sini. Cepet dia gerakannya. Beda lagi yang temponya sedang yaitu tari payung. Tari payung temponya sedang dia. Kalau tari balet biasanya karena musiknya itu pakai musik klasik, maka dia lebih lambat ya, temponya lambat. Kalau tari payung itu sedang. Kalau tari saman biasanya gerakannya cepat ya. Paham sampai di sini anak-anak? Oke ya, kita lanjutkan sekarang. Ya, sekarang kita lanjut kembali dengan properti tari ya. Properti tari Bu Guru besarkan dulu. Deng, 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 deng. Nah, dah. Simsalabim. Nah, ya. Properti tari. Apa itu properti tari? Properti tari itu adalah alat-alat yang mendukung dalam penampilan tari agar lebih meyakinkan penonton bahwa apa sih yang kita tarikan ini. Contoh, kalau kita tari kipas, ya kita harus bawa kipas ya. Kalau tari piring, maka kita juga harus membawa piring, menarinya bawa piring karena judul tariannya adalah tari piring. Nah, sedangkan kalau tari kuda lumping misalkan atau jaran kepang deh ya, maka kita juga harus membawa kuda-kudaannya. Nah, itu dinamakan properti. Sekali lagi, ayo semuanya. Ya, ikuti Bu Guru. Properti. Properti adalah alat-alat yang digunakan untuk atau sebagai pendukung dalam tarian. Ya, paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita lanjut dengan tempat pertunjukan. Nah, tempat pertunjukan itu juga menjadi unsur. Jadi, disesuaikan dengan tariannya, disesuaikan dengan kondisinya, disesuaikan dengan kemanfaatannya. Contohnya, kalau untuk tari kuda lumping biasanya karena ditonton orang banyak, kemudian, ada atraksi-atraksinya, maka tempat pertunjukannya adalah di lapangan, ya rame sekali. Kemudian dia pakai kuda lumping jumpalitan, kalau dia pakai di panggung jatuh nanti ya. Makanya untuk kuda lumping atau jaran kepang biasanya orang menyebutnya itu biasanya di lapangan terbuka ya. Kalau ini tari satu lagi, tari tradisional dari Jawa. Ini bisa ditarikan di atas panggung ya, karena tidak terlalu ekstrim, nggak sampai lompat-lompat, dia tariannya gemulai, bisa digunakan sebagai pertunjukan di dalam ruangan ya. Jadi itu adalah tempat pertunjukan ada di luar atau di halaman atau di lapangan, ada juga di atas panggung ya. Nah, kemudian ada lagi nih penghayatan. Penghayatan itu biasanya berupa ekspresi. Nah, itu juga bisa disebut sebagai unsur wirasa, rasa. Jadi kata rasa. Ya, jadi wirasa, apa yang dirasakan. Contoh misalkan, kalau menarinya menari bahagia, menari untuk
menyambut tamu, nah itu nggak boleh dong kita ekspresinya sedih, nggak boleh, ya. Nanti tamunya gini, "Ini kenapa sih kok aku datang kok cemberut?" Nah, ya. Jadi ketika menyambut tamu nih contohnya nih dari suku Dayak ya, tari Dayak, dia happy, dia seneng ya, karena untuk menyambut tamu. Nah ini beda lagi nih ekspresinya. Untuk tari Bali itu banyak ekspresinya. Kadang senyum, kadang matanya, gitu ya, ibu guru nggak bisa. Ya itu perlu keahlian khusus ya, harus berlatih ya, dan lama latihannya, nggak sebentar agar bisa, dengan bagus menarikannya ya. Jadi kalau tari Bali itu biasanya ada yang, pakai matanya matanya terbuka gitu ya, serem, habis itu dia senyum cantik, lagi serem lagi, senyum lagi, gitu kalau tari Bali. Nah itu namanya ekspresi. Nah sama juga dengan ekspresinya para penari saman ini. Adalah cantik-cantik ya, dia menari saman itu adalah, menari yang, istilahnya sebagai syiar agama ya, biasanya berisi sholawat ya, rasa cinta pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia menarinya juga dengan wajah yang senyum gitu. Sallallahu ala Muhammad gitu ya. Enggak cemberut ya. Jadi penghayatan itu adalah hubungannya dengan ekspresi pada wajah dan itu unsurnya dinamakan juga dengan wirasa ya. Paham sampai di sini anak-anak ya? Nah, kemudian tugas kalian udah sampai tugas nih ya. Nah, anak-anak tugas kalian tuh yang pertama rangkum materi yang telah Bu Guru berikan tadi dari awal sampai akhir, disetel kembali, ambil buku tulisnya, ambil pensilnya, bolpennya boleh. Kemudian diputar kembali YouTube-nya, kemudian tulis materi. Apa sih tadi? Oh, tari adalah, kemudian unsur-unsurnya apa aja, contohnya apa aja ditulis di buku tulis ya. Kemudian setelah ditulis, jawab pertanyaan yang ada di link. Nanti ada Bu Guru berikan link di websitenya ya. Nah, di situ kalian tulis, nanti di situ keluar nama ya, jawabannya apa. Satu soal nilainya 10, kalau betul semua nilainya 100. Ya, makanya dicatat dulu ya. Dicatat dulu materinya yang ada, terus kemudian kerjakan. Biar bisa mengerjakan, kalian harus mencatat dulu, mendengarkan dulu. Nah, setelah itu buka linknya kerjakan ya, kerjakan sendiri. Anak harus bisa mandiri, kalian harus bisa mandiri karena kalian adalah anak hebat istimewa ya. Murid-muridnya hebat, menuju madrasah istimewa ya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Bu Guru akhiri perjumpaan kita kali ini. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar di rumah, berkumpul bersama keluarga dan kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.